Shalom Christ-like people. Mari kita simak Warta Jemaat minggu ini. Berderaplah satu. Layaknya judul himne, GKI sepakat untuk berderap dalam satu kesatuan dan keesaan. Jika satu, lalu mengapa harus ada banyak GKI, bahkan kadang lebih dari satu dalam sebuah kota? Temukan jawabannya dalam kelas katekisasi terbuka GKI Siapa Yang Punya pada hari Selasa 23 Maret 2021 pukul 7 malam dengan narasumber Ibu Esther Jonathan dan Pendeta Lindawati Mismanto. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengakses tautan yang tertera di layar. Minggu Palmarum adalah awal dari Pekan Suci. Daun palem merupakan lambang pengharapan akan pertolongan Tuhan. Minggu Palmarum tahun ini, 28 Maret 2021, umat diharapkan dapat menyiapkan daun palma secara mandiri untuk merayakan Minggu Palmarum. Hosana, Hosana. Mari kita maknai kembali pengharapan dalam pertolongan Kristus. Mari bersama belajar tentang ibadah intergenerasi dalam webinar pembinaan ibadah intergenerasi. Sesi pertama dengan tema Ibadah Intergenerasi, Ibadah Kita Bersama pada hari Jumat 26 Maret 2021 mulai pukul 7 malam dengan pembicara Pendeta Juswantori Ikhwan. Sesi kedua dengan tema Ibadah Intergenerasi, Merancang dan Merayakan Ibadah Intergenerasi di Masa Pandemi pada hari Sabtu 27 Maret 2021 mulai pukul 7 malam dengan pembicara Pendeta Robi Chandra. Pendaftaran untuk peserta aplikasi Zoom dapat menghubungi nomor atau tautan yang tertera di layar atau melalui kantor GKI Manyar. Kegiatan ini juga dapat diikuti secara langsung melalui kanal YouTube GKI Manyar. Demikian Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Mita. Saya adalah salah satu anak didik dari Panti Asuhan Kristen Lydia. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas berkat yang diberikan kepada kami anak-anak Lydia dari GKI Manyar dalam berupa beasiswa. Di sini, saya juga ingin mewakili teman-teman dan adik-adik saya yang ada di Panti Lydia ini mengucapkan banyak terima kasih kepada GKI Manyar atas beasiswa yang diberikan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan dan melanjutkan pendidikan kami ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan jika saya boleh mengenang, saya dapat beasiswa dari GKI Manyar ini mulai dari saya SMA dan saya kuliah. Dan puji Tuhan, saya sudah selesai kuliah di tahun kemarin. Nah, di sini kami keluarga besar dari Panti Asuhan Kristen Lydia beserta anak-anak dari Panti Asuhan Kristen Lydia mengucapkan banyak terima kasih atas berkat yang diberikan kepada kami dalam bentuk beasiswa dari GKI Manyar Surabaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sudah sejak lama Gereja Tuhan melakukan disiplin rohani melalui aksi puasa Prapaskah selama 40 hari. Apakah yang kita lakukan pada saat berpuasa? Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan mengaku dosa dan bertekad hidup baru. Kita juga membuka hati dan mata, serta mengulurkan tangan bagi sesama yang membutuhkan. Puasa menunjukkan kebutuhan kita untuk melekat hanya kepada Kristus. Saat berpuasa, kita berupaya melepaskan diri dari kelekatan pada segala sesuatu, termasuk kelekatan kita pada makanan, hobi, atau kesenangan lainnya. Mari kita alihkan dana itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Seluruh persembahan yang terkumpul melalui aksi puasa Prapaskah akan disalurkan bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana melalui Tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia Sinode GKI. Persembahan juga akan disalurkan untuk program bantuan pendidikan melalui Sili Asuh, juga program beasiswa pendidikan melalui Komisi Pendidikan.
Mari kita peduli pada masa depan anak bangsa. Untuk menghayati kesempurnaan cinta Allah bagi seluruh ciptaan, maka kita akan merayakan perjamuan agape dan perjamuan kudus yang dilayankan secara terpisah. Perjamuan agape atau perjamuan kasih akan kita rayakan sebagai wujud ungkapan syukur dan kasih di antara sesama anggota keluarga dan para sahabat di mana kita berada. Kita dapat menyiapkan roti dan minuman dan membagikannya kepada saudara dan anggota keluarga kita dengan penuh kasih. Perjamuan agape atau perjamuan kasih ini akan dirayakan dalam kebaktian Kamis Putih pada 1 April 2021 pukul 7 malam bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga dan sahabat kita. Sedangkan perjamuan kudus akan kita rayakan dalam kebaktian Jumat Agung pada waktu dan jam yang sama, yaitu 2 April 2021 pukul 9 pagi. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara yang telah menerima sakramen baptisan kudus dewasa, pengakuan percaya atau sidi, serta telah mempersiapkan diri dengan baik. Umat dapat menyiapkan roti dan anggur, atau sirup, atau teh, atau air putih di rumah atau kediaman masing-masing. Kita akan berdoa bersama agar Tuhan menguduskan roti dan cawan minuman kita. Di dalam kesederhanaan perayaan perjamuan kudus ini, kita tetap meyakini bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kita. Kristus yang sama pula yang mempersatukan kita meskipun jarak dan ruang telah memisahkan kita. Setelah ibadah pukul 9 selesai, ibadah online tetap dapat diakses, tetapi tanpa perayaan perjamuan kudus. Karena GKI menghayati perjamuan kudus, Holy Communion adalah persekutuan kita dengan Kristus sekaligus dengan saudara-saudara kita. Sehingga kita meyakini kita terhubung satu dengan yang lainnya di saat yang sama, pada waktu yang sama. Maka penting bagi kita untuk berada di waktu yang sama pada kebaktian Jumat Agung 2 April 2021 pukul 9 pagi. Agar kita dapat mengingat rayakan kesempurnaan cinta Allah bersama-sama. Perayaan Minggu Palmarum mengawali perayaan Pekan Suci. Dalam perayaan Minggu Palmarum, gereja memperingati dan merayakan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem sebagai Raja. Perayaan ini menghubungkan perayaan kemenangan Kristus, Sang Raja, dengan pewartaan penderitaannya. Sesuai dengan namanya, daun palem menjadi simbol yang digunakan pada perayaan Minggu Palmarum. Daun palem yang digunakan ini merupakan lambang pengharapan akan pertolongan Tuhan. Pemaknaan ini juga kemudian ditegaskan dengan adanya seruan, Hosana, Hosana, yang berarti selamatkanlah kami sekarang. Bapak Ibu Saudara, mari kita merayakan Minggu Palmarum bersama-sama secara daring pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021. Anda dapat menyiapkan daun palem secara mandiri di rumah masing-masing sebagai simbol liturgis yang akan kita gunakan di dalam ibadah.
Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melaksanakan ibadah Minggu Prapaskah yang kelima. Tema ibadah kita pada hari ini adalah Compassion. Mari bersama menyambut panggilan Allah. Karena kasih-Nya Ia datang ke dunia ini. Karena kasih-Nya Ia rela menderita dan mati di kayu salib. Dan karena kasih-Nya juga Ia akan melayakkan kita di dalam kebaktian ini. Marilah kita sama-sama bangkit berdiri, sambutlah kasih-Nya dengan penuh kerendahan hati. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa yang senantiasa menyertai ciptaannya dan yang selalu hadir dalam hidup kita dengan penuh cinta kasih. Damai Allah besertamu. Dan besertamu juga. Allah menyatakan kasih-Nya yang tak terhingga kepada kita seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Belas kasih Allah itu lebih besar daripada dosa manusia. Penderitaan dan kematian-Nya di atas kayu salib menjadi bukti wujud belas kasih-Nya bagi umat manusia. Belas kasih Allah mengalahkan segala yang jahat untuk mendatangkan kebaikan bagi kita manusia. Siapakah kita manusia sehingga Allah begitu mencurahkan kasih-Nya kepada kita? Sudahkah kita meneruskan kasih yang telah kita terima dari Allah kepada sesama yang tersisih dan menderita? Mari jemaat, kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang saat ini memohon ampunan-Mu. Seringkali dengan angkuh, kami mengedepankan keinginan dan kepuasan kami lebih dari apapun. Ampuni kami ya Tuhan jika seringkali kami acuh tak acuh pada siapapun yang tersisih, kepada mereka yang menderita di sekitar kami. Ya Allah Rahmani, sudilah Engkau mendengarkan dan mengampuni kami. Sudilah Engkau pula memberikan rahmat-Mu agar kami berbalik dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Sang Junjungan, kami berdoa. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan,
usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami memohon bimbingan-Mu, agar di waktu yang singkat ini kami dapat dimampukan untuk mendengar suara-Mu melalui teks Alkitab yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan bersama. Sudilah Engkau berbicara ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 12 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-33. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berada di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah berita kitab suci. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara, dan melakukannya dengan setia. Oh
Hosana, 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 Hosana. Bapak Ibu, di Minggu Prapaskah yang kelima ini kita akan bersama menggumuli sebuah kata yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Compassion. Compassion atau yang biasa kita kenal dengan istilah belas kasih atau welas asih. Ini menjadi satu hal penting yang perlu kita kerjakan sebagai murid-murid Kristus, terlebih di dalam masa Prapaskah ini, masa persiapan menyambut Paskah. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya apa sih compassion itu? Apa itu welas asih itu? Webster Dictionary mendefinisikan compassion sebagai sebuah kesadaran simpatik akan penderitaan orang lain dan hasrat untuk meringankan penderitaan tersebut. Kesadaran simpatik akan penderitaan orang lain dan hasrat untuk meringankan penderitaan tersebut. Atau jika mau dibahasakan ulang, compassion adalah sebuah emosi yang kita rasakan sebagai tanggapan terhadap penderitaan orang lain, yang kemudian mendorong kita untuk bertindak, menolong orang itu, guna meringankan beban penderitaannya. Itu compassion. Nah, Bapak Ibu, jika kita melihat compassion ini dari akar katanya, maka kita mungkin akan mendapatkan pemaknaan yang lebih mendalam dari itu tadi. Compassion sebenarnya berasal dari dua kata Latin. Cum, artinya bersama, dan passio, artinya menderita atau penderitaan. Dengan begitu maka kita dapat memahami compassion sebagai menderita bersama-sama. Menderita bersama dengan orang yang sedang mengalami penderitaan itu. Compassion adalah menderita bersama dengan orang yang sedang mengalami penderitaan itu. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya iseng gitu ya membuka Instagram saya menemukan sebuah postingan yang menarik. Postingan ini membuat saya sangat terkesima gitu ya. Diceritakan di postingan itu bahwa ada seorang suster bernama Suster Lucy Agnes. Ia merupakan seorang suster dari Kongregasi Misionaris Cinta Kasih, yakni kongregasi yang didirikan oleh Bunda Teresa, yang mengkhususkan diri pelayanannya bagi orang-orang miskin dan orang sakit. Nah, yang menarik bagi saya, Suster Lucy Agnes ini ternyata adalah putri tunggal dari Paul Darmoko dan Cecilia Darmoko, pemilik restoran ayam Bulungan yang cukup terkenal tuh ya. Nah, ibunya Cecilia adalah sepupu dari Robert Budi Hartono, pemilik Jarum. Suster Lucy Agnes, setelah menyelesaikan studi SMA dan S1-nya, ia melanjutkan studi S2-nya di Chicago, Amerika Serikat. Nah, menarik ya. Jadi ternyata Suster Lucy Agnes ini berasal dari keluarga yang kaya, keluarga berada. Dan ia merupakan anak tunggal. Nah, yang menarik, mengapa akhirnya suster ini memutuskan untuk menjadi suster, memutuskan untuk melayani penuh waktu. Jadi diceritakan di situ suatu ketika ia dan keluarganya pergi berlibur ke Hong Kong. Ia melihat banyak tunawisma, meringkuk, kesakitan, badannya kotor begitu ya, katanya begitu. Pengalaman ini membuat dirinya termotivasi untuk melakukan sesuatu yang baik untuk orang-orang miskin yang ia lihat itu, untuk melakukan suatu kebaikan untuk menolong orang-orang yang sedang kesulitan itu. Nah, singkat cerita, akhirnya ia memutuskan untuk masuk ke dalam Kongregasi Misionaris Cinta Kasih itu, dan ia hidup sangat sederhana seperti pendahulunya, Bunda Teresa. Suster Lucy Agnes mengabdikan dirinya penuh waktu dalam pelayanan bagi orang-orang miskin dan orang-orang sakit yang ada di berbagai negara miskin
di dunia. Nah, Bapak Ibu, pengalaman Suster Lucy Agnes ini paling tidak dapat memberikan gambaran kepada kita bagaimana compassion itu dilakukan di kehidupan nyata saat ini. Suster Lucy Agnes memberikan sebuah pengalaman nyata hidup menderita bersama dengan mereka yang sedang menderita. Ia tidak hanya melihat penderitaan itu dengan mata kepalanya, melainkan ia masuk ke dalam penderitaan itu bersama dengan mereka yang menderita. Sehingga Suster Lucy Agnes dapat merasakan penderitaan itu dan ia berjalan bersama dengan mereka yang menderita. Suster Lucy Agnes merasakan penderitaan itu dan berjalan bersama dengan mereka yang menderita. Bapak Ibu, memilih jalan derita, itulah jalan yang dipilih oleh Yesus di masa hidupnya. Pilihan ini yang sedang diceritakan Yesus di dalam bacaan Injil kita hari ini. Yesus memberitakan kematiannya. Kalau kita perhatikan di ayat ke-24, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai sebuah biji gandum yang harus dipisahkan dari badan tanaman gandum tersebut. Ya. Kalau biji dipisahkan dari badan tanamannya, otomatis biji ini akan tidak seperti yang awalnya, tidak bisa tumbuh seperti awal gitu ya. Dia tidak hanya dipisahkan ternyata, bahkan biji gandum ini harus dimasukkan ke dalam tanah gitu. Dipisahkan dari badan tanamannya dan dimasukkan ke dalam tanah. Saya coba membayangkan gitu ya. Kalau misalnya saya jadi salah satu orang yang hidup di masa Yesus, mungkin saya akan jadi salah satu orang yang protes keras ke Yesus gitu ya. Ya masa dia datang gitu ya, terus dia menceritakan bahwa ia akan menderita dan segala macam gitu ya. Tentu saya akan bertanya kepada Yesus, mengapa ia memilih jalan penderitaan itu? Mengapa harus susah payah menderita, kemudian mati? Padahal kalau kita lihat di bagian sebelumnya, Yesus baru saja disanjung, Yesus baru saja dielu-elukan sebagai Raja Israel di Yohanes 12 ayat 13. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah ini sangat kontradiktif ya Bapak Ibu. Seorang raja tapi memilih jalan derita. Seorang raja tetapi memilih untuk mati. Tidak memilih untuk bangkit, berperang gitu ya, melawan kekaisaran Romawi saat itu, tapi malah memilih jalan derita, memilih untuk mati. Nah, yang menarik, di ayat 24, perjalanan biji gandum tadi, Bapak Ibu, tidak berhenti pada keterpisahannya saja dengan badan tanaman gandum itu. Akan tetapi justru dari keterpisahan ini, membuat biji gandum ini atau benih gandum ini dapat bertumbuh sendiri menjadi bakal tanaman gandum yang baru dan akan menghasilkan banyak buah, lebih banyak buah lagi. Ya, dengan mengorbankan satu biji gandum tersebut, maka akan muncul kehidupan yang baru. Akan ada banyak gandum yang mungkin bisa tumbuh dari satu biji tersebut. Dan hal ini yang mau disampaikan Yesus. Yesus mau mengatakan bahwa ia memang harus melalui dan menjalani jalan penderitaan itu. Karena hanya melalui jalan penderitaan itulah ia mewujudkan cintanya bagi dunia. Hanya melalui kematian Yesuslah, maka kehidupan itu menjadi ada. Yesus ingin mengatakan kepada banyak orang, bahwa hanya melalui kematiannya, hanya melalui jalan penderitaan itu, maka kehidupan menjadi ada. Bapak Ibu, penderitaan yang Yesus alami ini sejatinya menjadi wujud compassion, menjadi wujud welas asih Allah bagi dunia. Itulah mengapa Yesus mengatakan di ayat ke-27, mari kita perhatikan. Di situ Yesus berkata, jiwaku terharu. Nah, kalau kita perhatikan, kata terharu itu digunakan Yesus, yang digunakan Yesus di
kalimat itu menggunakan kata Yunani tetaraktai. Ya, terharu di situ adalah tetaraktai. Tetaraktai ini mengandung makna affinity atau afinitas, ya, yaitu perasaan yang begitu dekat sehingga mampu memahami situasi orang lain. Yesus memahami betul kondisi manusia yang terikat oleh dosa. Dosa membuat manusia selayaknya mendapat penghukuman kekal. Manusia menjadi menderita oleh karena dosa. Yesus tahu itu, Allah tahu itu. Akan tetapi Yesus justru menjadikan penderitaan manusia itu sebagai sasaran berbela rasanya. Ya, Yesus menjadikan penderitaan manusia sebagai sasaran untuk berbela rasa. Melalui penderitaan yang dialami manusia oleh karena dosa itu, Yesus mewujudkan compassion-nya, mewujudkan welas asih-Nya, sehingga terjadi pemulihan bagi dunia. Melalui penderitaan yang dialami manusia sebagai akibat dosa, Yesus mewujudkan welas asih-Nya sehingga terjadi pemulihan bagi dunia. Bapak Ibu, dalam permenungan kita hari ini kita diingatkan kembali bahwa tindakan compassion, tindakan welas asih itu menjadi tindakan penting yang Yesus lakukan bagi dunia. Itu berarti kita pun sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk meneladani Kristus. Menyatakan compassion, menyatakan welas asih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tindakan compassion atau welas asih ini memang selalu tertuju kepada sang lain. Sebuah tindakan yang tidak berfokus kepada diri sendiri, melainkan mau berdiri di kaki sang lain untuk berbela rasa, untuk berjalan bersama melalui penderitaan itu. Dan itulah yang diinginkan Yesus untuk kita lakukan di kehidupan kita sebagai murid-Nya. Kita diminta untuk tidak lagi menjadikan diri kita sendiri menjadi fokus utama kehidupan kita. Melainkan kita diminta untuk melihat sang lain dan menjadikan sang lain ini menjadi fokus utama, fokus kasih kita. Ya, Bapak Ibu, berada bersama sang lain yang menderita tentu tidak bisa hanya diartikan misalnya seperti Suster Lucy Agnes tadi. Tidak hanya diartikan secara fisik kita harus datang menghampiri orang yang sedang menderita, misalnya kelaparan di suatu tempat, kemudian kita hidup bersama mereka. Tidak hanya diartikan seperti itu, Bapak Ibu. Tidak harus seperti itu. Berada bersama sang lain yang menderita ini sebenarnya juga sedang kita wujudkan saat ini. Ketika kita sedang melakukan disiplin rohani Prapaskah saat ini. Berdoa, berpuasa, dan berbantang serta melakukan aksi Prapaskah untuk memberikan persembahan khusus bagi mereka yang membutuhkan. Melalui disiplin rohani dan aksi Prapaskah ini kita bersama belajar untuk meninggalkan kesukaan kita yang seringkali sangat berpusat kepada kepuasan diri kita sendiri. Kita belajar berdiri di kaki orang lain, kita belajar berdiri di kaki sang lain yang mungkin tidak pernah merasakan kenikmatan, tidak pernah merasakan kesenangan yang biasanya kita rasakan sehari-hari. Kita belajar meninggalkan kenyamanan kita untuk merasakan pengalaman hidup orang lain. Lalu setelah kita merasakannya, kita berkomitmen untuk melakukan sesuatu bagi sang lain. Bapak Ibu, saya mau menutup permenungan kita hari ini dengan sebuah statement yang sangat menarik dari Pendeta Joas Adi Prasetya. Beberapa waktu yang lalu Pak Joas menuliskan statement di Instagramnya dan saya sangat terberkati oleh statementnya ini. Ia mengatakan demikian.
Saya percaya cara terbaik untuk mempersaksikan Kristus, mempersaksikan atau witness Kristus yang adalah Allah bersama kita itu adalah melalui kebersamaan, witness. Sebab saat kita bersama yang lain secara otentik, kita memperagakan Allah yang bersama yang lain itu. Witnessing tanpa witnessing adalah sebuah arogansi. Saya percaya cara terbaik untuk mempersaksikan witness Kristus yang adalah Allah bersama kita itu adalah melalui kebersamaan, witness. Sebab saat kita bersama yang lain secara otentik, kita memperagakan Allah yang bersama sang lain itu. Witnessing tanpa witnessing adalah sebuah arogansi. Bapak Ibu, selamat mempersaksikan dan menyatakan Allah. Selamat berjalan bersama sang lain. Tuhan memampukan kita. Amin. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada ibadah Jumat Agung 2 April 2021, kita akan merayakan Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus akan dirayakan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah dan di tempat masing-masing yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita menyiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita untuk merayakan perjamuan kudus, untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala,
sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus bersama-sama pada ibadah Jumat Agung 2 April 2021 yang akan ditayangkan secara daring. Hanya satu kali pada kebaktian pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang untuk berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang terpapar virus COVID, yang mungkin sedang dirawat di rumah sakit atau sedang dalam perawatan di rumah, sedang isolasi mandiri. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, biar Engkau yang memberikan penghiburan bagi mereka di tengah kesendiriannya. Biar Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka, supaya mereka boleh terus melihat pengharapan yang datangnya dari Engkau. Kami juga berdoa bagi setiap tenaga medis yang sudah memberikan dirinya sepenuhnya untuk merawat orang-orang yang sedang sakit. Biar Engkau yang terus memampukan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan untuk boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang berduka, sedang kesepian karena kekasih hati mereka telah pergi mendahului mereka. Ya Tuhan, Engkau sang sahabat. Biarlah mereka menyadari bahwa Engkau ada dan selalu ada, tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau berjalan bersama-sama dengan mereka, merengkuh mereka, dan menghibur di tengah kedukaan yang sedang mereka alami. Ya Tuhan, mampukanlah mereka. Kami juga berdoa dan bersyukur bagi upaya vaksinasi yang sudah boleh berlangsung bagi sebagian orang beberapa waktu yang lalu. Kami menyerahkan upaya vaksinasi berikutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, agar Engkau memampukan setiap petugas, demikian juga orang-orang yang telah terdaftar yang akan melakukan vaksinasi ini ya Tuhan. Biar Engkau yang terus memampukan mereka, memberikan hikmat, kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi pemerintah negara kami, baik di sektor terkecil sampai dengan pemerintahan pusat. Ya Tuhan, Engkau sudilah memberikan hikmat kepada mereka, agar segala hal yang menjadi keputusan para pemimpin kami ini dapat memberikan kebaikan bagi seluruh warga negara kami, Indonesia, sehingga setiap orang pun dapat merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, akhirnya kami mau alaskan doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan
kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita, marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan, "Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkannya semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank GKI Manyar yang tertera pada layar, atau melalui pemindaian QR Code GKI Manyar. Atau umat juga dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dibawa pada saat kita nanti beribadah kembali di gedung gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, Bapak Ibu Saudara juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas agar dapat membantu mengambil amplop persembahan di rumah Bapak, Ibu, atau Saudara masing-masing. Mari kita mengantar persembahan kita dengan memujikan satu pujian dari KJ 292, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Jemaat, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami tahu itu semua adalah berkat anugerah dan kasih-Mu. Terima kasih untuk selalu berada bersama kami. Kami yang kadang tidak setia, tapi Engkau adalah Allah yang setia dalam pemeliharaan-Mu, dalam kasih-Mu atas kehidupan kami. Tuhan, persembahan yang kami berikan pada hari ini merupakan ungkapan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Juga merupakan satu pernyataan bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Bahwa hidup kami semuanya berasal dari Tuhan. Dan kami kembalikan juga kepada-Mu ya Bapa.
Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan mengelola persembahan hari ini, yang terkumpul, biarlah Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan juga takut akan Tuhan. Supaya semua persembahan yang terkumpul boleh dipergunakan sesuai seturut kehendak-Mu, untuk pekerjaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bertekunlah dalam iman. Pergi dan layanilah Allah-Mu dengan percaya pada kasih dan anugerah-Nya, sambil mengingat pesan firman Tuhan yang terdapat pada 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikut jejak-Nya. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai, tetapi ibadah yang sesungguhnya dalam hidup kita tetap dan terus berlangsung. Selamat menikmati hari Minggu, selamat menyambut Minggu yang baru, dan selamat berkarya bersama dan bagi Allah. Tuhan memberkati kita semua.